Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang Key Performance Indicators Forum Departemen. Belum dapat ya mata kuliah ini. Ini kelas kemarin yang udah dapat. Kelas A belum ya? Belum, Pak. Oke ya. Kita lanjut. Selamat pagi Pak Dino. Pagi. Nah, jadi nanti ya, once kamu jadi revenue manager atau revenue analyst atau e-commerce di industri, sekarang di hotel ya, tapi di industri lain juga ada juga beberapa yang menggunakan teknologi revenue management. Jadi revenue management, saya ulang lagi bahwa ini konsep yang diadopsi dari manajemen airlines ya. Jadi dulu airlines menggunakan konsep revenue management, terus diadopsi oleh hotel, masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an, di Eropa, Amerika tahun 90-an. Jadi nanti kalau kamu kerja jadi revenue analyst, revenue manager, kamu akan terbiasa membaca tabel seperti ini. Nanti ada kurva, ada pie chart, ada beberapa reporting ya yang kamu akan terbiasa. Nah, reporting ini nanti datanya bukan kamu bikin kalau kamu hotelnya menggunakan revenue management system yang baik, tapi revenue apa sih ini akan muncul atau pop up dari sistemnya. Jadi yang penting kita bisa membaca report ya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan ada dua jenis hotel, konsep hotel ya. Weekend resort di mana dia akan okupansinya tinggi di saat umumnya di saat weekend ya, atau di public holiday dia akan pick up okupansinya. Tapi kalau kita lihat kalau bisnis hotel dia mulai pick up-nya mungkin dari Selasa, Rabu, Kamis, terus Sabtu menurun lagi gitu ya. Nah, ini kurang lebih ciri khas dari masing-masing jenis hotel antara weekend resort atau leisure atau bisnis hotel. Tapi ada juga yang mengadop dua-duanya. Jadi weekday-nya bagus, weekend-nya bagus ya. Seperti hotel di Bandung, di Yogyakarta, di Bali, di mana weekday-nya akan datang meeting-meeting dari Jakarta, Surabaya, pokoknya kota-kota lainnya, apalagi dengan sekarang jalan tol sudah terconnected. Beberapa hotel itu Jawa dan Bali itu rame ya untuk weekday dan weekend. Bali pun sekarang udah mulai pick up ya, semenjak kemarin sudah mulai dilonggarkan itunya yang kondisi kemarin level 2, level 3, 4-nya udah dilonggarkan, jadi mulai sekarang di Bali okupansi hotel udah mulai tumbuh kembali ya. Dan ini diharapkan ke depan. Kenapa? Sorry? PPKM. Ya, PPKM ya. Jadi PPKM sudah melandai lah gitu ya. Oke, nah nanti kamu akan terbiasa baca report kayak gini nih kalau jadi revenue manager tiap pagi itu. Nah, report ini seperti saya sampaikan ini dihasilkan dari sistem revenue management ya. Kalau hotelnya menggunakan revenue management system yang integrated. Nah, kalau enggak ya kamu harus bisa bikin Excel deh minimal dari sini jadi grafik ini. Ini kan sederhana ya di Excel ya. Kamu bikin tabelnya nanti tinggal di short jadi pie chart atau di short jadi kurva kayak gini, tabel kayak begini dan sebagainya ya. Jadi nanti kamu akan membaca ini setiap pagi di morning briefing atau di revenue meeting. Kamu akan leads meeting tentang revenue. Kamu akan bilang bahwa hari ini penjualan misalnya room segini, FB segini dan sebagainya. Terus lihat 7 hari ke depan, 7-day forecast. Misalnya hari ini hari Senin lah gitu ya. Kemungkinan forecast minggu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke depan polanya seperti ini. Trennya seperti ini, nanti kita compare sama kompetitor. Misalnya kamu di Palembang, saat ini Palembang okupansinya rata-rata 50, kalau kamu masih 45 ini berarti kamu masih di bawah gitu ya. Nah, nanti kamu sebagai revenue manager bikin strategi itu sama sales kira-kira untuk naikin tingkat hunian apa yang akan dijalanin, bikin strateginya apa gitu ya. Nah, strateginya apa, misalnya nanti udah diputusin, terus kamu kerjasama sama bagian digital marketing. Nah, nanti digital marketing yang bikin strategi promotional item di platform sosial medianya ya, di IG,
di Google AdSense, di beberapa platform sosial media lah untuk nge-boost supaya angka okupansinya naik gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Saya berharap dari kelas ini nanti ada yang jadi revenue manager ya someday gitu ya, karena ini posisinya juga cukup menarik ya. Satu saya pernah sampaikan bahwa masih kurang orang Indonesia yang posisi ini, tapi posisi ini memang dalam satu hotel cuma satu orang ya, nggak kayak di Evo bisa banyak, tapi di revenue manager ya biasanya revenue manager membawahi reservation ya. Jadi kalau kamu beruntung kamu di rooms, biasanya banyak dari rooms yang jadi ke revenue manager ini. Dari front desk mungkin kamu belajar ke reservation kamu belajar e-commerce, revenue analyst, dan terakhir posisi revenue manager ya. Nah, revenue manager ini nanti seperti saya sampaikan banyak diperlukan. Saat ini masih banyak orang-orang luar, seperti orang India, orang Singapura, dan sebagainya ya. Jadi nanti dengan menggambar, kamu nggak usah khawatir ya dengan gambar-gambar kayak gini tuh pusing nggak. Waktu kamu melakukan day to day-nya ini akan terasa mudah gitu. Kamu tinggal membaca reporting ini, tapi kamu harus ada strateginya juga. Tapi strategi itu akan datang dengan kamu terbiasa ya. Kamu udah tahu nih polanya, bookingnya tuh, oh nih tanggal segini kenapa tinggi ya. Kamu lihat, oh ternyata ini public holiday, atau ada event apa, misalnya di Palembang, ada event Asian Games misalnya, atau PON, atau apapun itu. Ini tiba-tiba ini okupansi naik. Nah, waktu okupansi naik ini kamu bikin strategi harga. Pada di sini nanti yang saya sampaikan kemarin, pakai barnya, kasih jual bar 5 gitu ya. Bar 5 harganya diskonnya hanya 10% gitu misalnya ya. Kalau bar 1 kan diskonnya misalnya lebih besar. Misalnya 30-40. Kalau bar 5 harganya lebih mahal misalnya. Nah, kamu setup di harga-harga di tanggal-tanggal puncak yang lagi rame ini. Jadi jangan sampai pas okupansi lagi tinggi, kamu harganya masih harga murah. Kamu harus gunakan harga yang terbaik, yang termahal ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Di 6A ada yang nanya nggak? Untuk jadi revenue manager apa aja yang harus disiapin? Ada yang nanya nggak? Halo? Kalau nggak ada yang nanya, ntar saya nanya ya. Ya Pak, Indah mau bertanya Pak. Yuk, gimana Anda? Intinya kalau mau jadi revenue manajemen itu harus mempunyai apa aja Pak? Yang intinya banget Pak. Oke, yang pertama kamu tahu operation tentang rooms ya, karena basicnya dari rooms ya. Tapi nanti sudah nambah dengan F&B. Nah, di rooms ini nanti kamu harus tahu ya formula yang sederhana, yang hitung okupansi, rumusnya gimana, terus ARR, ADR berapa, gimana rumusnya, RevPAR gimana. Walaupun nanti dalam keseharian ini rumusnya udah ada di sistem gitu ya. Tapi kamu harus baca logikanya, kalau ARR segini, kita bandingin dengan ARR budget, masih di bawah atau di atas. Jadi kemampuan yang diharapkan kamu pertama minimal kamu ngerti Excel ya. Nanti kamu perdalam lagi Excel-nya, karena dengan kamu terampil di Excel, terus kamu ngerti pakai formula VLOOKUP, VLOOKUP, cara menghitung kayak gini gitu ya, bikin grafik segala macam, itu memudahkan kita juga gitu. Walaupun dari sistem sudah ada, tapi dengan kamu punya kemampuan Excel yang lebih bagus, nanti analisa kamu jauh lebih banyak gitu ya. Jadi yang pertama ya basicnya dari front office dan reservation ya. Terus nanti kamu belajar e-commerce-nya. Nah, ditambah kemampuan Excel-nya membantu kamu buat reporting kayak gini. Walaupun ini sebagian udah ada di sistem ya. Tapi kadang-kadang nanti GM-nya minta, kamu hitungin dong rata-rata booking di hari ini compare sama tahun lalu. Nah, itu kan nggak ada di sistem tuh, kamu harus bikin. Nah, disitulah kemampuan kamu kalau bisa Excel-nya lebih lebih expert, have fun gitu ya. Kamu akan memudahkan kamu nanti itunya gitu. Kamu pelajarin aja Excel, kan bisa ya Excel-nya. Cara bikin tabel tuh yang standar. Dari tabel ini nanti angka ini jadiin ke grafik, ke tabel ini kan bisa kan nih. Kamu tinggal short, klik kanan, pilih tabel atau pilih kurva segala macam ya. Nanti dari situ naik lagi kemampuan Excel-nya, misalnya dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu nanti ada formula di bawahnya, jadi kita tinggal masukin angka, terus nanti dia bisa nge-sort, bisa bisa
analisanya banyak lah gitu ya, pivot table namanya. Nanti kamu bisa pelajarin sendiri di Excel ya. Belajar aja di YouTube banyak tuh tentang Excel. Ya, jadi itu Indah basicnya dari reservation, terus kemampuan Excel lagi mendukung gitu, karena banyaknya di angka nanti. Dan kamu jangan paranoid ya sama angka. Angkanya nggak susah kok, nggak ngitung, nggak ngejumlah, semuanya ada rumusnya. Kamu tinggal masukin angkanya udah benar detail, ya itulah ganti hasilnya. Nah dari sini nanti kamu cerita nih sama GM, Pak, nih tanggal berapa nih, 15, tanggal 19, tanggal 24 ini kayaknya okupansinya bagus nih. Terus sales tolong jualannya jangan harga yang corporate 3 ya, karena nanti kita jualin aja yang publish rate atau rec rate gitu ya. Supaya kita dapat jualannya harganya okupansinya tinggi, harganya tinggi gitu ya. Itulah sebagai revenue manager kita meleads seluruh hotel, kita jadi komandannya nih, komandan revenue. Jadi kita ngasih tahu sales untuk jualannya, misalnya pakai harga yang tinggi, ngasih tahu front desk, kalau bisa jualannya tipe kamar yang upsell gitu ya, upsell. Nanti ke F&B juga harus tahu nih, Bi, room lagi rame nih, ada paket apa yang bisa dijual, mau nggak tambahin dinner gitu, jualan dinner nggak gitu. Atau kamu ngomong sama si orang laundry, mau nggak di compulsory sama laundry, jadi stay plus dinner plus laundry gitu kan. Jadi kamu bantu jualan laundrynya. Nah, si laundry suruh ngitung tuh, berapa sih kamu cost-nya. Ya udah, sales jual misalnya cost-nya 50.000 untuk satu pakaian atas bawah gitu cost-nya. Sama si laundry dijual 755.000 ini masukin ke harga kamar plus dinner. Nanti ke sales tanya harganya ngejual nggak gitu, kemahalan nggak gitu ya. Kalau ini kan menarik kan kalau kamu dari daerah gitu ya, kamu nggak usah laundry lagi, udah harganya udah include sama laundry, include sama dinner. Ya bayangin kamu misalnya kayak di Windom itu kan mau makan kan jauh ya ke kota ya. Orang kan kadang-kadang malas daripada pakai Grab segala macam, udah jadi hotel. Yang penting makanannya enak segala macam ya. Ada lagi nggak yang mau nanya selain Indah? Baik Pak Dino, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain mau nanya selain Indah? Nah, dashboard ini namanya istilahnya dashboard yang kayak tadi. Dashboard ini kayak speedometer lah, kamu kalau kayak mobil, naik motor kan ketahuan tuh kecepatannya berapa, bensin kamu posisinya tinggal berapa liter gitu. Nah, itu sama kayak di hotel. Waktu okupansinya 30 atau naik ke 50, naik ke 70, naik ke 100%, siap nggak laundry-nya, linennya, parnya berapa biji, terus nyucinya kan di luar. Jangan sampai nanti back to back kamarnya tamunya udah check-in di lobby, kamarnya belum ready gara-gara face towelnya kurang, bar towelnya kurang. Nah ini makanya kamu apa namanya sebagai revenue manager itu meeting nanti diikutin oleh departemen head yang punya revenue ya, laundry juga ikutan. Laundry sama housekeeping ikutan juga nanti, jadi dia tahu oh okupansi akan tinggi, jadi dia nyiapin apa aja ya. Nanti di info juga kan ngasih tahu misalnya length of stay-nya atau lama bookingnya nih. Rata-rata yang booking ke Palembang itu misalnya booking buat besok itu rata-rata H-min berapa udah booking. Ada yang H-min 7, H-min 6, ada juga pada H0-nya pada hari H-nya booking langsung stay gitu. Nah, pola-pola booking itu juga mempengaruhi kamu nanti membuat forecasting ya, peramalannya. Jadi tahu modelnya di Palembang itu rata-rata model tamunya itu go show gitu, ngedadak datang. Berarti housekeeping harus selalu ready kamar yang udah vacant clean ya, vacant clean inspected. Jadi tiba-tiba nanti ada tambahan 10, kamarnya udah ready. Jangan sampai tamunya datang, kamar nggak ready. Itu nggak bagus ya. Nanti tamu lebih banyak nongkrong di lobby, komplain, dan sebagainya. Ya. Nanti nyiapin juga kan dari sisi housekeeping juga. Kalau tamunya modelnya gitu kan tiba-tiba rame, room boy-nya cukup nggak? Kalau nggak cukup kan berarti dia harus minta ke HRD, minta tambahan casual, nambah daily worker, nambah anak training, dan sebagainya ya. Nah ini dalam informasi ini sangat penting, makanya si revenue manager ini kayak apa ya? Kayak dashboard untuk hotel gitu, dia ngasih tahu nih posisi akan rame nih gitu, siap-siap ini ya gitu yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya suruh baca Adele, baca Adele. Baik, Pak. Hmm. Average daily rate. Average daily rate is a simple metric used to calculate the average rate per occupied room.
ADR, room revenue or number of rooms sold. Bukan or ya, tapi divided, dibagi. Ya, jadi ini standar formula yang kamu harus ketahui. EDR kalau di Amerika biasanya menggunakan EDR gitu ya. Tapi kalau di Indonesia atau di Eropa ERR ya, every room rate gitu ya. Kalau di sana every daily rate, ini sama sih artinya. Jadi kita menghitung berapa room revenue dibagi dengan kamar yang terjual ya. Ini standar banget nih, kamu harus kuasain nih. Nggak jadi revenue manager ya, kamu jadi FO harus tahu nyari ngitung ini ya, nyari ngitung ARR atau EDR ya, atau IADR. Oke, lanjut. Saya minta Agatha Lydia. Baik, Pak. Revenue per available room. RevPAR can predict how successfully your average rate is at filling available rooms and therefore provides a constructive view on how well your hotel is operating. RevPAR, room revenue per number Divided by number of rooms available, or RevPAR, average daily rate times occupancy rate. Good, ya. Nah, jadi ada lagi formula lain tadi ideal, ini RevPAR. Nah, sekarang itu tren sekarang kita lebih mementingkan yang namanya RevPAR ya. Jadi lebih baik RevPAR tinggi dibanding IDR. Karena dengan RevPAR tinggi berarti room revenue kamar yang terjualnya lebih banyak. Terus harganya juga lebih tinggi ya. Jadi ini salah satu juga formula ya untuk di revenue management yang harus kamu kuasai ya. RevPAR bisa nyari rumusnya dengan ini, dibagi room revenue dibagi number of room available, atau EDR dikali occupancy rate, sama hasilnya nanti RevPAR. Ini persamaan matematik sederhana. Oke, kita lanjut ke occupancy rate. Saya minta Batara bisa baca. Occupancy rate. Your occupancy rate is the most basic metric which you can run, and it can be applied to any specific period of time you want to analyze, daily, weekly, monthly, or yearly. Occupancy rate, total number of occupied rooms divided total number of available rooms. Oke ya. Jadi kan rata-rata standar kalau ditanya kan, kalau kamu nanti di hotel, okupansinya berapa gitu. Nah, ini rumus okupansinya ya. Ini okupansi yang paling sering ditanya atau sering yang umum lah, okupansi. ARR sama RevPAR jarang. Tapi tetap kalau kamu jadi revenue manager, 3 formula itu yang basic ya, yang harus kita kuasain. Seperti saya sampaikan, kamu nggak usah bingung hitungnya, nanti kalau di sistem udah jalan, udah by system udah keluar. Oke, lanjut untuk average length of stay, Doni. Average length of stay. This metric identifies the average length of stay of your guests, which is calculated by dividing the total number of occupied room night by the number of booking. A higher number is better, as a low loss metric means reduce profitability due to increase labor costs. Length of stay equal total occupied room night divided by number of booking. Oke. Jadi nanti juga ini, tapi ini kalau di revenue manager revenue management nggak terlalu menjadi apa ya, faktor yang sering dibahas. Tapi ini kita harus tahu bahwa lamanya orang stay tinggal juga mempengaruhi. Nanti kamu kayak housekeeping kan, tambahan linennya atau pegawainya, terus variasi breakfast juga bagi siapa sih namanya, chef sama F&B ya. Dengan banyak tamu yang length of stay-nya tinggi, lebih panjang kan, berarti variasi buffetnya jangan bikin sedikit, nanti bosen tamunya ya. Kita harus punya variasi buffet mungkin per 20 hari ganti gitu ya. Jadi ketemu lagi nanti dari tanggal 1 ketemu lagi menu yang sama di tanggal 21. Jangan menunya cuma 3. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ketemu lagi hari Senin. Kalau kamu nginep seminggu tuh, kamu bisa ketemu menu yang sama di dalam 1 minggu itu tuh. Nggak bagus juga, berarti nggak ada kreativitas tuh si chefnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, saya minta tadi habis Doni siapa? Elfrida.
Baik, Pak. Hmm. Gross operating profit per available room atau GOPAR. GOPAR is the gross operating profit per available room, or more clearly, the total revenue of the hotel less expense inquired earning that revenue divided by the number of available rooms. GOPAR Total room revenue total room revenue minus total room expenses divided by number of available rooms. Oke ya. Nanti ada satu parameter lagi namanya GOP par. Jadi untuk menghitung berapa sih berapa profit dari kamar yang terjual atau kamar yang ada di dalam satu hotel ya. Jadi kan untuk menyiapkan satu kamar itu kan kamu harus nyiapin biaya labornya ya, yaitu anak housekeeping, room boy, bersihinnya ya. Terus kayak biaya listrik kan, kalau tamunya stay kan nyalain TV, nyalain AC itu ada biaya listriknya. Waktu mandi kan ada biaya airnya ya, dari pump atau dari sumur pompa, itu semuanya ada cost-nya. Nah dari revenue kamar, bisa kamu jual harga kamarnya 500.000 deh gitu. Terus untuk biaya labor cost, untuk biaya room boy satu kamar itu misalnya 25.000 gitu. Nah 25.000 itu dapatnya dari mana? Jadi gajinya si room boy ya, misalnya UMK Palembang berapa? UMK-nya, UMR-nya berapa? Tahu nggak? 3 jutaan, Pak. Nah misalnya 3 juta ya, jadi gaji room boy itu 3 juta. 3 juta dibagi jumlah hari dalam satu bulan berapa hari kerja? Sorry. Kalau kamu kerja nanti sebulan kan dapat libur, jadi jumlah hari kerjanya berapa? Ayo, yang tahu nggak? Jadi satu bulan itu 25 hari kerja ya, jadi 30 kan 4 harinya libur ya. Nah, jadi misalnya 3 juta dibagi 25 hari, jadi gaji si room boy per harinya 3 juta bisa dibagi 25 berapa? Berapa ya? 3 juta dibagi 25 berapa? 120.000 per hari, Pak. Nah, Bayarannya. 120.000 per hari. Satu room boy ngerjain berapa kamar? Berapa kamar ya satu room boy biasanya? 20 ya? 22. Berapa? 22. Ya ambil 20 lah yang gampang. Tadi yang 120 dibagi 20 jadi berapa per kamar? Room boy-nya gajinya berapa? 60.000, Pak. Nah, jadi untuk menyiapkan satu kamar itu kita harus bayar 60.000 tuh buat gaji room boy-nya. Nah, nanti bayar listrik juga sama. Jadi kamu listriknya di situ ada apa aja? Ada TV. TV itu berapa watt ya gitu. Nanti dihitung 1 watt per jam berapa. Terus ada apa lagi, lampu. Lampunya ada berapa titik, berapa watt dihitung. Misalnya kalau ada hair dryer. Terus ada apa lagi ya di yang pakai listrik di sana. Buat itu kettle jack buat bikin air panas. Itu semua dihitung. Nah, nanti kamu dapetin dari harga kamar 500 itu dipotong biaya-biaya mungkin profitnya, GOP-nya cuma 100.000 gitu ya. Nah, di sini nanti kalau kamu harusnya revenue-nya makin tinggi, GOP-nya makin besar. Kenapa? Karena kan nggak semua orang pakai hair dryer. Mungkin nggak semua orang kamarnya nggak ada yang senang pakai AC karena nggak kuat dingin gitu kan. Nah, nanti itu salah satu contoh namanya variabel-variabel cost tuh, gitu. Nanti di accounting tuh harus diajarin ya. Jadi GOP par itu untuk menghitung berapa sih profit satu kamar kalau dijual dengan harga saat ini gitu ya. Dari situ kita bisa lihat oh ternyata emang dasarnya harganya kemurahan. Atau yang kedua tadi biaya gajinya kemahalan gitu loh. Karena UMK di sana 3 juta. Terus si room boy cuma bisa sehari cuma 20 kamar gitu loh. Jadi jatuhnya mahal. Kalau si room boy-nya lebih canggih bisa lebih dari 20 mungkin jatuhnya lebih murah dan sebagainya ya. Itu ya. Jadi ngerti ya cara menghitung profit apa sih namanya? Menghitung harga apa ya profit dari satu kamar. Oke, selanjutnya tadi udah siapa dapat Frida udah Elvan. Cost per occupied room. Cost per occupied room help you to determine how
efficient your property is per sold room. CPOR, total room department cost, divided total room sold. Kalau tadi kan total dari available room. Kalau ini berarti biaya yang dari yang benar-benar terpakai gitu ya. Kalau tadi kan dari total kamar terpakai atau tidak terpakai kan kamu udah nyiapin, housekeeping harus ngecek bener nggak. Terus listriknya juga harus tetap nyala gitu ya. Tapi di sana tidak terjadi revenue karena nggak dijual. Nah ini dari yang kamarnya terjual. Jadi CPOR itu melihat cost-nya kamu dari kamar yang terjual itu berapa. Jadi semakin kecil ya semakin baik ya harusnya ya. Atau semakin kecil bisa juga karena harga jual kamu kamarnya bagus, lebih mahal ya. Atau barang-barang chemical, gas amenities-nya jauh lebih murah. Jadi banyak faktor juga untuk CPOR-nya lebih rendah. Nah CPOR ini juga parameter atau KPI di dalam revenue manager, tapi ini lebih ke nantinya lebih ke finance ya. Tapi ini adalah satu formula-formula juga di dalam revenue manager. Nah yang selanjutnya ada justice refer juga sama jarang di Indonesia sih, karena refernya udah kalau refer yang banyak ada variable cost per occupied room-nya ditambah bla bla gitu ya. Kita jarang pakai ini, banyak kita ngitungnya cuma AR per available room aja. Oke, lanjut. Saya minta siapa nih? Rido. Balanced scorecard in chain brand hotel. Hilton Worldwide Quality Balanced Scorecard and Connie Award. According to Hilton Worldwide, to balance scorecard is used widely to reward teamwork and achieve customer service excellence. Based on the year-end evaluation, best hotel are recognized with Connie Award. The winner are selected according to total quality scorecard or TQSS. Loyal quality according to SALT, satisfaction and loyalty tracking, the quality assurance or QA score. Ya, ini saya sebagai contoh ini pakai Hilton ya. Di Hilton itu kalau pakai brand Hilton nanti KPI-nya menggunakan balance scorecard ya, balance scorecard. Nah, nanti untuk performa terbaiknya dia namakan Connie Award. Jadi beda hotel, beda istilah ya. Kalau di Marriott kita ada KPI pakai balance scorecard juga, tapi istilah-istilahnya beda-beda ya. Masing hotel punya karakteristik. Nah, kalau di Hilton itu nanti bagi semua hotel dihitung tuh quality scorecard-nya. Jadi dari guest comment itu ya. Nanti misalnya kamu kan check-in, terus kamu merasa nggak nyaman, nanti waktu ada kuesioner kamu jawab misalnya nilainya 8, ternyata nilai 8 itu tidak diakuin misalnya di sistem, diakuinnya yang bagus itu ada 9-10 misalnya. Nah karena orang Indonesia sering milihnya nilai 8, skornya jadi jelek tuh gitu. Nah kita harus memperbaiki itu sebagai GM, sebagai departemen head, gimana cara meningkatkan kualitinya, gimana cara meningkatkan satisfaction-nya, itu semuanya adanya dari KPI itu, Key Performance Index. Dengan dari sini kan kasih tahu, oh, revenue hotelnya bagus, tapi kok guest-nya pada komplain ya, gitu. Kamarnya kotor lah, atau kamarnya apa ya, misalnya ada serangga dan sebagainya. Harusnya sih biasanya kita berbanding lurus ya, kalau quality hotelnya bagus, revenue-nya bagus. Tapi ada mungkin 1-2 yang karena lokasinya sudah bagus, jadi kamarnya ramai terus, tapi kualitas dari kebersihannya kurang gitu ya, cleanliness-nya kurang gitu ya. Nanti sistemnya akan tertulis bahwa apa namanya satisfaction tamunya merasa tidak puas karena mungkin kebersihannya kurang dan sebagainya. Jadi ini harus contoh ya. Nanti berbagai hotel beda-beda namanya, tapi salah satu contoh metode menghitung KPI adalah namanya balance scorecard ya. Jadi di balance scorecard itu kita menghitung berapa kepuasan tamu dari sisi customer side, terus berapa dari sisi keuangan, dari sisi financial, hotelnya gimana nih, kayak tadi hotelnya untung, tapi dari sisi customer kok banyak tamu komplain, terus dari sisi karyawan, staffnya juga banyak yang kurang nyaman, karena mungkin kerja capek, tapi gajinya kurang, dan sebagainya. Jadi di balance scorecard itu menghitung semua aspek gitu, jadi nggak aspek keuangannya aja, aspek dari sisi kepuasan karyawan, kepuasan
tamu terutama ya. Terus dari sisi pemeliharaan dan sebagainya. Itu namanya KPI yang berkesinambungan menggunakan metode balance scorecard. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kalau nanti saya jadi GM gitu ya. Nah, ini targetnya saya sebagai GM dikasih dari corporate dari Asia Pasifik gitu ya. Bahwa saya harus okupansinya 80%, terus survei customer satisfaction-nya harus misalnya skornya 90, terus kepuasan karyawan skornya harus 90. Nah, ini targetnya saya. Nanti diturunin tuh ke revenue manager, nanti targetnya supaya support saya punya KPI apa yang dilakukan. Ke housekeeper supaya skor saya cleanliness-nya tinggi apa yang dilakukan. Jadi visi misinya GM itu diturunin ke semua departemen head, dan departemen head punya target dan punya KPI atau balance scorecard masing-masing. Nanti itu pakai warna nih, kalau gini misalnya warnanya ini misalnya revenue manager udah achieve gitu ya. Tapi nanti ada yang merah misalnya engineering ternyata maintenance-nya kurang, nanti kayak ada dashboard gitu. Jadi kita sebagai GM tinggal lihat mana yang merah, mana yang udah achieve, mana yang belum gitu ya. Ini ada yang mau nanya nggak? Jadi faktor-faktor dari KPI itu sangat banyak yang mempengaruhi ya. Yang pertama dari sisi harga jual kamar, kalau harga kamar udah tinggi, okupansi bagus, ya kamu tinggal ngerapihin servisnya gitu ya. Pelayanan ke tamunya, kebersihannya, karyawannya dibikin happy gitu ya. Karena karyawan juga mempengaruhi, kalau karyawan nggak happy nanti kerjanya salah-salah gitu ya. Terus pengaruh dari yes comment di sistem di OTA gitu ya. Kalau banyak tamu yang komplain, guys komennya jelek ya akan mempengaruhi nanti performa hotelnya ya. Terus tipe kamar mempengaruhi juga, ternyata banyak tipe kamarnya yang twin. Jadi pas booking mintanya king, dapatnya twin. Nah, ternyata di sistem kamu di OTA-nya nggak di-mention bahwa twinnya kingnya terbatas gitu. Atau sistemnya antara OTA sama sistem PMS kamunya informasinya nggak sama gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Jadi ini adalah semua yang mempengaruhi terhadap KPI. Kamu bayangin aja sebanyak ini kamu sebagai GM atau revenue manager harus ngejagain supaya ini semuanya jadi bagus, kan itu kan pekerjaan yang mudah ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi KPI itu bisa bagus atau KPI itu akan turun dan sebagainya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Ini terakhir. Izin bertanya Pak. Oke, ya. Yang saya mau tanya yang kurang jelas Pak, tadi masih kurang jelas tentang variable cost tadi Pak, yang sempat Bapak mention tadi Pak. Cost yang di ini, yang di Gopar atau yang hitung yang housekeeping? Yang Gopar Pak. Ya, jadi kan kalau Gopar itu kan dari kamar yang, kamu misalnya kamarnya 100 ya. Jadi dari total kamar 100 itu kan kalau kamu jadi housekeeping kan semua kamar harus dibersihin, harus tetap di-maintain. Jadi once tamunya datang, kamar udah ready ya. Nah, kalau yang satu lagi yang ini, dari kamar yang benar-benar yang sudah terjual, occupied. Nah, maksudnya variabel tuh gini, kalau semakin banyak kamar terjual, harusnya kan yang timbul biaya variabelnya tuh satu, misalnya amenitiesnya kepake, sleepernya kepake, terus air mineralnya dipakai gitu ya. Tapi kan semua tamu itu konsumsinya kan nggak sama. Ada yang memang tamu yang kadang-kadang sleeper juga dibawa pulang ya. Kamu ngalamin kan kalau di housekeeping tiba-tiba sleepernya kosong. Atau ada yang tamu yang nggak pakai sendal, nggak senang pakai sendal hotel karena tipis, dia bawa sendal sendiri. Nah berarti kan si variabel cost kamunya, si sleepernya nggak dipakai, itu benar nggak? Nah variabel cost-nya itu artinya setiap penambahan revenue itu cost-nya belum tentu nambah. Jadi variabelnya bisa naik atau bisa turun. Bagusnya sih setiap revenue naik, variabel cost-nya menurun gitu. Itu berarti kamu bisa ngontrol biaya-biayanya gitu. Jadi kayak tadi kan sleepernya karena nggak dipakai tamu masih bisa dipakai lagi kan di next untuk waktu dibersihin nggak usah diganti lagi, nggak usah di refill ya nggak. Air mineralnya mungkin dari 2 cuma 1 ya kamu ngisinya 1. Itu berarti variabel cost tuh. Kalau di sini kan dianggapnya semuanya kamar itu terpakai, terjual,
terkonsum rusak, dipakai semua sama tamu. Tapi kalau di sini benar-benar dasarnya based on actualnya gitu ya. Nggak semua kamar kamu harus ganti sebagai housekeeping. Mungkin sleepernya ada beberapa hotel kalau sleeper masih bersih, masih di setup. Tapi kalau di hotel yang global brand misalnya, karena sisi hygiene, kalau udah kebuka plastiknya ya dibuang gitu kan. Beda-beda hotel, beda-beda kebijakan sih. Gitu ya. Gimana? Menjawab? Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada, bisa tolong dibuka Keme. Saya kebetulan ada Fazul datang, saya mau meeting sama Fazul. Bisa dibuka kameranya sama tolong diituin dong di foto ya, nanti di share di di WAG ya. Sama itu apa namanya? Yang nggak hadir siapa ya? Indah siapa yang nggak masuk? Ada 3 orang, Kak. Nanti ditulis ya di WA grup ya, jadi biar saya langsung Baik, absen. Pak. Bisa tolong foto dulu Indah supaya buat supporting dokumen. Izin kalau enggak. Oke, siap ya teman-teman. Oke, siap 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini udah di screenshot Pak. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya ngarepin ya di kelas ini nanti someday ada satu orang yang mungkin akan menjadi revenue manager. Kamu nggak usah takut sama angka, tapi ini potensi loh gitu. Posisi ini banyak dicari nih, the next tahun-tahun ke depan itu akan banyak dicari. In case kalau kamu nanti ada ya namanya ada rezeki, dapat posisi mulai dari reservation, naik ke revenue analyst, e-commerce dan sebagainya. Kalau kamu ada mau nanya-nanya, kamu bisa tanya ke saya, ke WA ya. Kalau enggak, saya juga bikin buku tentang manajemen pendapatan, revenue manager, tapi saya dari Trisakti saya jual, ya bukan jual sih. Bikin di Trisakti untuk masih Trisakti, tapi saya ada modul-modulnya. Kalau memang nanti kampus Potekpar bikin kelas revenue management, mungkin nanti saya ngobrol sama Pak Jul gitu ya. Itu bagus banget gitu, karena saat ini banyak diperlukan ya di berbagai industri, nggak industri hotel aja, di airline, di mana lagi revenue management, hampir di semua industri jasa ya, apalagi kayak sekarang banyak startup gitu ya, itu pasti banyak juga perlu revenue management ya. Jadi saya harap mudah-mudahan dari kelas ini ada satu yang atau mungkin beberapa orang yang akan menjadi someday revenue manager ya. Oke, itu aja. Thank you. And see you next week ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Pak Dino.